Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi barakati syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin wa ihsan. Amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafhamu bihi awamiraka wa nawahik, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang pertama dan utama dalam hidup ini adalah senantiasalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membasahi lisan kita dengan ucapan yang mulia, Alhamdulillahi wasyukru lillah. Kita sebagai hamba yang tentunya tidak akan mungkin bisa menghitung-hitung nikmat dan anugerah Allah kepada kita. Begitu pula kita juga berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atas berkat dakwahnya, berkat ajarannya, kita semua menikmati iman dan Islam. Kita menjadi hamba yang punya peradaban. Oleh karena itu, menyertai alhamdulillah wa syukrulillah, seyogyanya kita juga mendawamkan, mengistiqomahkan solawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Mudah-mudahan dengan bekal syukur dan solawat, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senyuman dan kebahagiaan. Bapak, Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sampai di hampir penghujung bulan Ramadan. Entah berapa amalan yang telah kita tunaikan, entah berapa sedekah telah kita keluarkan, entah berapa perkataan mulia telah kita luncurkan, yang semuanya itu khusyuk niat lillahi ta'ala. Kita semua tidak tahu. Yang jelas, kita akan senantiasa selalu mengaca diri, bermuhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan dan makna apa yang telah kita raih di dalamnya. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang khusus, yang spesial, di mana di dalam bulan ini ada satu hal yang luar biasa, yaitu adanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam-kalam Allah yang maha mulia dan suci, sebagai perwujudan cinta dan kasih Allah kepada kita semua.
supaya kita punya pegangan, supaya kita punya arah hidup yang jelas dan tujuan yang manfaat. Oleh karena itu, seyogyanya bulan ini menjadi bulan sorak-sorai akan Al-Quranul Karim. 15 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya yang suci, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan maksud hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an dimaksudkan tidak hanya sekedar selesai di lesan, tetapi lebih daripada itu, yaitu menjadi petunjuk pegangan arah hidup kita. Al-Quran menjadi penjelas akan hidayah-hidayah dari Allah Ta'ala. Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kita menghukumi barang ini hak atau barang ini batil, Al-Quranlah standarnya, Al-Quranlah acuannya. Kalau kita ingin mengaca diri kita, apakah diri kita ini masuk bagian yang tersesat ataukah bagian yang mendapatkan hidayah, Al-Quranlah menjadi cerminan dan panduannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran itu turun di malam penuh berkah. Maksud malam penuh berkah itu apa? Malam penuh kebaikan yang kebaikannya itu tiada taranya dan terus mengalir. Lalu di surah Al-Qadr Allah menjelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud malam penuh berkah adalah malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam di mana malam itu merupakan puncak revolusi spiritual tertinggi dalam kehidupan manusia. Dan ia punya nilai di hadapan Allah pada malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Di malam itu pula Al-Quran diturunkan. Berdasarkan hal ini, ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Persisnya Ramadan tanggal berapa? Hari keberapa? Tidak hanya itu, kapan persisnya Lailatul Qadar? Itu kapan? Nah, setiap ulama punya pendapat yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan dan pengalaman spiritualnya. Karena perbedaan ini, maka dapat disimpulkan
bahwa malam Lailatul Qadar itu malam di mana seseorang mengalami revolusi spiritual yang maha dahsyat di dalam dirinya. Malam itu penuh makna, malam itu penuh kebaikan, malam itu di mana pagi harinya ia akan mendapati kebahagiaan dan kesercahan cahaya pagi yang luar biasa. Ada yang bilang malam ganjil, ada yang bilang awal Ramadan dan lain sebagainya. Malam itu Al-Quran turun di langit dunia. Turunnya langsung blek. Nah, segepok Quran itu. Akan tetapi ketika masuk ke dunia, masuk ke alam manusia ini, ke dunia turun itu berdasarkan dialog dengan situasi dan kondisi. Bercengkrama, berkomunikasi dengan kondisi dan situasi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ayatnya yang suci, firman-Nya yang suci, perintah dan larangan yang suci, itu masih ada yang namanya dialog dengan situasi dan kondisi. Kadang kita terlalu saklek sehingga tidak mau berdialog dengan situasi dan kondisi, tidak mau mengerti terhadap orang lain. Contohnya apa? Berdialog dengan kondisi. Contohnya yang paling dekat adalah seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Soal apa? Soal sahabat Nabi yang bernama Qais ibnu Sormah al-Ansori. Nah, yang cerita awal puasa itu adalah dari maghrib makan, terus tidur, bangun tidur langsung mulai puasa. Masih ingat Pak ya? Sampai ketemu maghrib lagi. Pokoknya bangun tidur, mateng langsung puasa. Nah, akhirnya yang terjadi saat dia pulang untuk makan maghrib ternyata nggak ada makanan di rumahnya. Istrinya berikhtiar mencari makan keluar. Pulang-pulang mendapati sang suami sudah tertidur lelap. Apa yang terjadi? Menurut teknisnya saat itu, teknis puasa saat itu, maka ketika si Qais ini bangun, maka dia otomatis harus puasa, nggak boleh makan apa-apa. Akhirnya apa? Dari puasa sebelumnya ke puasa selanjutnya, itu dia nggak makan apa-apa. Padahal dia bekerja sebagai petani di pohon korma, perkebunan kurma yang segede gelugu, gede-gede itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Pingsanlah dia, sakit. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah. Sampai kapan? Sampai ketemu cempleret putih alias fajar. Sampai ketemu fajar. Disitulah kita mendapatkan syariat Rasulullah. Ternyata dari berbuka maghrib kita boleh tidur, bangun tidur boleh makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Yang kemudian kita kenal syariat sahur. Dan ini menjadi pembeda antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat terdahulu, yaitu Nasrani dan Yahudi. Kenapa bisa terjadi syariat ini? Ya karena Allah menurunkan ayatnya berdialog dengan situasi dan kondisi. Sehingga ilmu semacam ini nanti menjadi ilmu para ulama. Nah, itu contohnya. Contoh lagi biar mantap. Nah, kemarin contoh ini kan sudah saya terangkan, ini contoh baru lagi. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu ikut perang Rasulullah. Perang Rasulullah.
melawan Bani Mustalik. Ya, perang. Di tengah perjalanan Rasulullah itu dengan kelelahan dan kehausan, minimnya barang makanan dan minuman, Aisyah kok malah berhenti dan sibuk mencari sesuatu. Ditanya, ada apa gerangan? Wahai kekasih hatiku, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibi, itu kalung saya hilang, jatuh. Aku muter nyari-nyari. Akhirnya Rasulullah pun ikut nyari. Ada riwayat mengatakan kalung ini sebenarnya kalung pinjaman. Kalau hilang kan tanggung jawab. Pinjam dari sepupunya. Ada riwayat mengatakan begitu. Akhirnya Rasulullah pun ikut mencari. Sehingga para tentara dan para sahabat yang lain terpenjara dalam kondisi mencari itu. Ibaratnya begitu. Lalu di belakang banyak yang ngomongin, kita udah capek-capek, makanan kurang, air gak ada, mana ini? Terus akhirnya para sahabat berani ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, itu anakmu gimana itu? Akhirnya Abu Bakar kan sebel, akhirnya udah ngomong Abi, habasti Rasulullah wa ashabahu. Kamu sudah memenjara Rasulullah dan sahabatnya yang baru perang ini. Di tengah perjalanan perang ini. Udah gak punya air, gak punya ini. Terus akhirnya Aisyah diem. Merasa disalahkan kan, ya udah diem. Rasulullah pun membesarkan hatinya dan tidur di pangkuan Aisyah. Apa yang terjadi di dalam kondisi semacam itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang terpenting di dalam keberibadahan kita. Apa itu? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ayat tentang tayamum. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, nama perang kan pasti ada yang sakit, Pak. Namanya perang pasti ada perjalanan. Atau ingin buang hajat. Iya kan? Atau dalam perang itu yang namanya peperangan berbulan berhari-hari, itu kan butuh hubungan seksual. Nah, itu gimana? Walam tajidu ma'an, tapi nggak ada air, airnya habis. Nah, Allah nurkan fatayammamu sa'idan thayyiba. Kau bertayamum dengan debu yang bersih, pakai tayamum. Usap mukanya, usap tangannya, selesai. Nah, akhirnya habis ayat ini turun, Bapak Ibu sekalian, gak jauh lama Aisyah bangun nyari-nyari, ternyata kalungnya ketemu. Ya, di bawah rombongan onta, ketemu, Pak. Jadi sebenarnya dari cerita ini, itu kejadian-kejadian semacam itu merupakan skenario dari Allah, Pak. Manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain. Semua kejadian, saya ketemu si A, saya ketemu si B, saya bekerja di sini, saya diterima di sini, saya menjadi ini, semua itu sudah ada skenario. Skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara mereka ini ada seorang yang alim, sahabat yang alim. Apa kata sahabat ini yang bernama Usaid ibnul Khudair? Namanya Usaid ibnul Khudair. Dia bilang apa? Hazihi barakatu ali Abi Bakrin. Ini adalah berkahnya keluarga Abi Bakar. Nah, di sini mulai muncul tuh istilah kata berkah. Berkah itu nggak wujud, nggak nyata. Tapi oleh orang Islam diyakini ada.
Coba bayangin, semua orang menyalahkan Sayyidatina Aisyah saat itu. Tapi setelah turunnya ayat ini orang baru paham. Oh ternyata ada maksud di belakang ini. Ada maknanya yang kemudian disebut berkah. Coba bayangin kalau nggak ada kejadian ini. Bagaimana orang Arab yang minim dengan air. Susah air. Yang harus wudhu. Bagaimana umat Islam kalau perang. Lagi berjuang. Nggak ada air. Ini cerita pertama gara-gara kalong jatuh. Dipersalahkan. Tetapi setelah itu orang Islam itu mampu menangkap makna dari kejadian. Dan dia paham ternyata kalung jatuh itu pun punya makna. Dan keberkahannya berlanjut hingga kita akhir zaman. Itu yang disebut sebagai berdialog dengan. Luar biasa Pak. Luar biasa. Makanya yang disebut berkah itu pandangan orang yang bertakwa. Dan orang mengenal berkah itu syaratnya takwa dulu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa, Allah tancapkan ilmu di hatimu, engkau akan memandang makna-makna yang berterbaran dari semua kejadian. Takwa syaratnya. Orang non-muslim, orang barat melihat pengetahuan itu hanya berdasarkan aspek material, aspek yang terlihat, ya, aspek empiris bahasa dia. Setelah empirisnya selesai, ya sudah muncul kesimpulan. Tetapi bagi orang Islam tidak selesai sampai situ, berlanjut dengan yang disebut refleksi, muhasabah, memikir-mikir ulang, mentadaburi, yang kita akan mendapatkan makna sebagaimana itu. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa ternyata Al-Quran itu turunnya pelan-pelan satu persatu, Pak. Sesuai dengan kondisi berdasarkan dialognya. Maka oleh karena itu Al-Quran ini tidak serta-merta orang baca terjemah langsung paham Quran. Tidak bisa. Ada ilmunya. Karena setiap ayat yang turun itu berdialog dengan situasi dan kondisi yang mana itu punya relasi pada makna-makna di dalamnya. Ya, nggak mungkin. Makanya nggak baca Quran saja terjemah nggak cukup. Meme apalagi? Ya tulisan-tulisan terbatas apalagi? Nggak cukup. Nggak cukup. Harus belajar. Itu Quran. Ada sebuah riwayat. Banyak sekali riwayat ini. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah didatangin para sahabat, ditanya, "Ya Aba Bakrin, ma makna qaulihi ta'ala wa fakihatan wa abba?" Surah Abasa wa Tawalla itu, Pak. Maaf, surah Amma Yatasalu. Wa fakihatan wa abba. Apa arti wa fakihatan wa abba? Kata Abu Bakar, la adri, saya tidak tahu. Lalu sahabat ini yang lain bilang begini, kok gak tahu? Engkau kan orang yang awal-awal masuk Islam, suka membersamai Nabi, ya, ngaji juga paling rajin di depan, orang Arab asli, pakai shot, Pak. Abu Bakar itu orang Arab asli, pakai shot, bukan Arab-Araban, Arab asli. Kok nggak tahu? Ini kan bahasa Arab. Dipaksa begitu, Pak. Apa yang terjadi? Abu Bakar menjawab, ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tukulluni in qultu syai'an an kitabillahi ma la adri au ma la a'lam.
langit mana yang akan mampu menaungiku? Bumi mana yang bisa aku pijak? Kalau aku berani-berani ngomong tentang Quran, sesuatu yang aku tidak tahu. Akhirnya Abu Bakar gak ngomong, Pak. Jawabannya lah, adri. Aku nggak tahu. Wa fakihatu wa abba itu artinya dan buah-buahan, wa abba dan rerumputan-rerumputan yang dibuat makan untuk ternak. Nah, pokoknya makanan untuk ternak. Tumbuh-tumbuhan makanan untuk ternak. Itu wa abba. Abu Bakar bilang nggak tahu aku. Dan metode semacam ini juga diteruskan para ulama. Contohnya siapa? Al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah, Imam Madinah. Diceritakan Imam Malik itu ditanyain 40 masalah, 40 persoalan. Dijawab cuman 4. 40 masalah dijawab 4. Sisanya 36. Apa jawaban di 36 tadi? La adri. Aku tidak tahu. Nanti aku baca buku dulu ya. Kenapa para sahabat dan ulama sedemikian hati-hatinya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orangnya yang ngomong tentang Al-Quran, mengikuti hasrat hawa nafsunya, nyeret-nyeret Quran, memperkosa ayat Quran demi hasrat hawa nafsunya dan kepentingannya, maka siap-siaplah tempatnya di dalam neraka. Jelas. Oleh karena itu gak sembarangan. Gak boleh begitu. Apalagi kalau cuman melihat ya pengajian-pengajiannya singkat-singkat begitu, langsung share. Hati-hati. Al-Quran menegaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika mulut ditutup, tangan-tangan menjadi saksi dan berbicara, kaki-kaki menjadi saksi akan apa yang mereka lakukan. Semua ada hitung-hitungannya, nggak selesai begitu saja. Ada hitung-hitungannya. Makanya berhati-hatilah kita. Nah, oleh karena itu, maka akhirnya para ulama ya membaca dari semua itu dan merumuskan metode ilmu. Semua harus pakai ilmu, Pak. Nggak bisa nggak pakai ilmu. Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan berbicara, komentar, bertindak, berlaku, memutuskan tanpa dasar ilmu. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menangkap informasi yang benar, dan wal basar penglihatan, baik penglihatan zahir maupun batin, itu anugerah Allah untuk mendapatkan ilmu, informasi. Wal fuad dan hati yang jernih untuk memilah dan memilih. Semua akan Allah mintain pertanggungjawabannya. Tidak ada yang selesai begitu saja. Tidak. Akan terus dan terus untuk dimintai pertanggungjawaban. Makanya di sini akhirnya para ulama membuat metode. Ya, pertama metode baca Quran. Kedua metode memaknai Quran. Ada ilmunya. Nah, kita ikuti ilmu ini, kita ikutin jalannya para ulama ini. Loh, ngikutin para ulama nanti fanatik dong. Ya tergantung. Ulama yang bagaimana?
Nah, di Quran sudah jelas, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah sabil, jalan. Jalan ini bukan berarti jalan aspal, Pak. Jalan di sini maksudnya metode, teori, perilaku, perkataan, perbuatan para ulama, sabil jalan. Metode, cara berpikir, lakunya, perkataannya, man anaba ilayya. Ulama yang senantiasa mengembalikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pada Allah. Kenapa? Summa ilayya marji'ukum. Karena hanya kepadaku kalian semua akan kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan saya presentasikan, saya akan perlihatkan, saya ceritakan perbuatan-perbuatan yang pernah kalian lakukan. Mengikuti jalannya para ulama. Nah, akhirnya mulai dari mana? Mulai dari baca Quran, pakai teorinya ulama. Baca Quran pakai teorinya ulama. Quran itu pertama itu khot kufi, Pak, Bu. Gak ada titik, gak ada komanya. Gak ada harokatnya. Kosongan gitu saja. Nah, kotak-kotak begitu aja. Ini bacanya apa? Faqtulu apa faqbalu. Faqtulu itu bunuhlah. Kalau faqbalu terimalah dengan hangat. Oh, yang benar yang mana ini? Karena coretannya kalau tanpa titik, tanpa harokat itu sama. Mau diterima, mau dibunuh nih, jelas nih. Bingung. Akhirnya pada tahun ke-60-70 Hijriah muncul seorang ulama yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dikasih titik, Pak. Titik. Titik. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Dikasih titik pun ternyata masih banyak nggak bisa baca. Lalu di abad kedua Hijriah muncul ulama yang nama Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Manggil muridnya. Sini, Cong. Sini. Nanti kita kasih tanda itu. Huruf-huruf Arab yang gundul itu. Kalau aku mangap, fathah, mangap, nanti contrengnya di atas ya, Cong. Ya, guru. Atas di atas. Nanti kalau aku pecah itu kasaro. Jadi kasroh ya, Cong. Kalau aku mencucu, berarti ngumpul. Domah itu bahasa Arabnya ngumpul. Itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Tetap saja orang nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Asa dibaca aso. Asa itu berharap, aso itu artinya maksiat. Yang benar yang mana? Berharap apa maksiat nih? Shot sama sin beda. Lalu baru awal abad ketiga Hijriah baru muncul ilmu tajwid. Diprakarsai oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru muncul abad ketiga Hijriah, Pak. Dan sampai saat ini tidak mungkin kita baca Quran kalau nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada ilmu tajwid, nggak mungkin. Makanya ada yang bilang, kita baca Quran yang penting baca aja. Nggak bisa, saudara. Nggak pakai pegangan ilmu tajwid yang merupakan bikinan dan metodenya ulama, kocar kacir. Kocar kacir. Kocar kacir. Dan dia kalau nggak pakai ilmu tajwid otomatis akan menyalahi ayat Quran. Qurannya bilang apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran kudu bertajwid, kudu tartil, kudu jelas hak-hak hurufnya. Kudu tahu non mati ketemu ya bacanya gimana. Non mati ketemu alif bacanya gimana. Belajar. Kalau salah, maka sudah menyalahi ayat perintah tadi. Mentajwidkan itu perintah Quran, Pak.
Perintah itu wajib. Wajib, kalau enggak dosa. Nah, biar bisa memenuhi perintah ini, maka ulama membuat metode tajwid, ilmu tajwid. Nah, lalu di ilmu tajwid ini, ulama semua bersepakat untuk bisa memenuhi perintah Allah warattilil Qur'ana tartila, maka ulama mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yusahhihil Qur'ana asimun. Nah, itu Imam Al-Jazari. Sudah jadi kesepakatan ulama bahwa dalam baca Quran itu memakai tajwid adalah hal yang harus, wajib. Kalau baca Quran kok nggak pakai tajwid, dosa. Kenapa dosa? Karena akan menawan daripada ayat warattilil Qur'ana tartila. Pakai ilmu baca. Sudah. Wah, sudah habis nih. Nah, itu berkenaan dengan baca Quran. Nah, begitu pula ketika memaknai Quran juga menggunakan ilmu-ilmu Al-Quran. Ada nasakh mansukh, sab'atu ahruf, mutlak muqayyad, am khas, mujmal, mubayyan, dan lain sebagainya. Mutasyabihat, muhkamat, ilmunya banyak. Belum ilmu kiroat, kiroat 7, kiroat 10 dan seterusnya. Wah, banyak sekali ilmunya. Makanya ilmu semacam ini harus didapat dari seorang guru. Nah, harus didengar dari seorang guru. Nah, perlu metodologinya. Oleh karena itu, nuzulul Quran ini, Ramadan ini menjadi momen untuk kita membaca diri dulu. Bagaimana bacaan Quran kita? Kalau kurang baguslah mengaji. Kalau ingin memaknai Quran, ngajilah, datang ke majelis ilmu. Kalau kurang paham, datengin, bertamu ke gurunya. Untuk kita mendapatkan ilmu yang komplit sesuai pemahaman. Baik, terima kasih. Silakan session kali ini kami buka tanya jawab. Apabila yang ingin diperdalam, diperjelas, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Al-Quran turun secara blek, komplit itu di langit dunia, Pak, Baitul Izzah. Komplit. Sementara dari langit dunia ke dunia ini, ke manusia itu berdasarkan situasional. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu situasional. Nah, itu tidak di bulan Ramadan. Betul. Karena sesuai dengan kondisinya. Yang diturunkan di komplit di bulan Ramadan itu sampai Baitul Izzah. Sampai di langit dunia. Oke, di langit dunia ini belum masuk ke dunia, Pak. Nah, ini baru turunnya sesuai situasional kondisional. Nah, itu yang pertama.
Kondisional ini banyak ulama pendapat. Oh, diturunkan selama 20 tahun secara kondisional. Ada yang menyatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu turunkannya secara sedikit demi sedikit berdasarkan situasional. Nah, Al-Quran itu seperti yang saya sebutkan ada ilmunya. Ini makna ini berlaku umum atau berlaku khusus? Ada ilmunya. Oh, ayat ini berarti kalau yang nggak sesuai dengan kondisi ini maka ayat ini nggak dipakai, belum tentu. Karena yang namanya sejarah pasti berulang. Misalnya ayat-ayat tentang budak. Fatahriru raqabatim mu'minah, membebaskan budak perempuan yang beriman. Sekarang nggak ada budak, Pak. Betul ya? Sekarang tidak ada budak. Gimana ayat ini berlaku? Maka ayat ini bukan kok berarti sudah tidak ada, bukan begitu. Kenapa? Karena kita bacanya adalah potensi perang itu selalu ada di dalam diri manusia. Potensi perang. Ketika ada potensi perang, pasti akan ada yang kuat memperbudak yang lemah. Jadi bukan berarti zaman ini berlaku untuk zaman dulu kemudian stop lampu merah sampai mereka saja dan kita akan bergerak di yang cocok saja. Enggak. 30 juz itu berlaku semua. Tetapi pemaknaannya itu enggak bisa asal serampangan begitu. Nah, seperti ayat budak. Memang sekarang enggak bisa, kita enggak dapetin budak. Tapi potensi nanti akan ada perbudakan, ada. Selama potensi perang itu ada di dalam jiwa manusia. Soal budak. Misalnya lagi, ya, soal apa? Perang, jihad di dalam Islam bermakna perang. Mungkin kita kan damai, nggak ada perang. Apakah ayatnya ini berarti apa? Termonumenkan dengan masa lampau? Jawabannya tidak. Karena yang namanya manusia itu akan ada yang namanya diserang dan dia harus mempertahankan diri. Gitu. Dalam kondisi semacam ini, maka ayat perang itu akan memenuhi signifikansinya. Nah, pertanyaannya bagaimana menjelaskan ini sesuai dengan konteksnya, ini tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, seperti yang saya sebut tadi, metodologinya, ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama. Nah, misalnya kayak cerita yang saya sebutkan tadi, apakah ayat tentang tayamum hanya berlaku untuk kondisi peperangan Bani Mustalik kayak tadi? Jawab para ulama, tidak. Tetapi kita bisa memakai ayat tayamum ini untuk situasi yang sama dengan yang terjadi. Namanya nanti disebut ilmu qiyas. Nah, di dalam Islam itu punya metodologi yang namanya Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, qiyas itu disebut bahasa kita analogi. Contoh, wala takfu ma wala takul fala takul lahuma uffin. Jangan engkau bilang kepada bapak ibumu kata hus, ogah. Di Quran hus, ogah. Bagaimana kalau nempeleng, nendang orang tua? Kan nggak ada dalam Quran, nggak ada juga dalam hadis, nggak ada. Makanya nanti masuk bab semacam ini, bab ilmu qiyas. Gimana? Lawang bilang husama aja nggak boleh, apalagi menyakiti fisik, lebih tidak boleh. Itu namanya nanti ilmu mafhum muwafaqah fahwal khitab aulawi. Ilmunya begitu.
Metode ini nggak sembarangan metode ada. Begitu. Bilang atau cari di Quran hadis nggak ada itu. Nendang orang tua hukumnya apa? Nggak ada. Baru tahu hukumnya setelah pakai ilmu kias. Nah, ilmu semacam ini harus ngaji karena sifatnya metodologis. Ada ayat lagi, misalnya, umirtu an uqatilan nas, bukan ayat ini hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintah, hadis nih Pak, untuk membunuh manusia sampai ia bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kan Islam harus membunuhin banyak orang itu. Pokoknya la ilaha illallah enggak, Muhammad Rasulullah enggak. Menurut hadis ini. Kalau hadis ini dipahami begitu saja, nanti bagaimana kalau dia dihadapkan dengan ayat yang lain? La ikraha fiddin. Jangan maksa dalam agama. Bagaimana ketemu dengan ayat lain? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk rahmat sekalian alam. Tapi hadis ini bilang begitu. Akhirnya hadis ini harus dipahami. Ceritanya gimana sih kok muncul hadis ini? Teks ini dalam kondisi apa? Oh, kondisinya itu perang. Perang zaman dulu gak ada seragam. Orang Arab mukanya sama-sama pakai sorban, pakai jenggot, sama. Tahu ini musuh atau tidak gimana? Enggak pakai seragam. Taunya adalah bahasa kita namanya password. Passwordnya mana? Passwordnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan. Enggak bilang begitu, oh berarti musuh dia. Nah, kalau sekarang sudah ada bendera, sudah ada seragam. Nah, berarti hadis ini harus dipahami melalui cerita konteks yang terjadi di saat itu. Nanti muncul kalau konteksnya berkaitan dengan Al-Quran, namanya ilmu asbabun nuzul. Kalau konteksnya berkaitan dengan hadis, namanya ilmu asbabul wurud. Wah, nanti ada metodologi seterusnya di bawahnya. Nah, semacam ini perlu dingajikan. Kira-kira begitu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat untuk bisa belajar terus, untuk bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan ilmu, bisa memaknai setiap kejadian yang terjadi dan membawanya sebagai ilmu yang memperbaiki perilaku kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.